Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Gansat Alam dari DM kelas 4C, nomor NRP 0623040051. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembentukan cetakan dan pattern allowance. Sebelum itu, marilah kita mengenal apa itu cetakan. Cetakan adalah sebuah tempat untuk membuat logam cair menjadi bentuk atau desain tertentu. Namun, kebanyakan cetakan untuk logam cair bisa mengurangi dimensi pada benda akhir. Cetakan dibuat dengan membuat pola atau pattern dari benda cor yang berongga dan dibantu dengan inti core. Cetakan benda cor dapat dua bagian atas, scoop, dan bagian bawah namanya drag, atau satu bagian bawah saja untuk benda cor yang tipis. Pola merupakan model bentuk yang digunakan untuk membuat cetakan melalui proses pengecoran dengan tahap tambahan modifikasi. Modifikasi yang ditambahkan ada pattern allowance, penambahan core, penghilangan pekerjaan detailing, geometri kritis yang tidak bisa kita peroleh dari proses casting. Itu maksudnya, misal kita ingin membentuk sebuah lingkaran yang berbentuk melengkung banget, nah itu kita tidak bisa dengan melewati proses casting, harus melewati proses pengecoran logam. Nah, itu langsung dicetak bentuknya, lalu dituangkan oleh penambahan core dan logam cair. Karakteristik ideal untuk pola: yang pertama mudah, yang kedua ringan, ketiga kuat, keras, dan lama, yang keempat tahan abrasi dan gesekan, yang kelima tahan reaksi kimia, yang keenam tahan korosi yang tidak terpengaruh pada kelembapan temperatur, yang terakhir adalah murah. Seperti yang kita lihat sebelumnya, kayak material yang biasa digunakan membuat pola ada kayu. Kenapa kayu? Yang pertama karena kayu relatif mudah didapat dan harganya murah, dan kayu rentan terhadap penyusutan shrinkage allowance, bentuk perubahan kelembapan udara. Pola yang bisa dibentuk oleh kayu adalah mudah dengan kayu lapis yang tipis. Lalu yang kedua ada logam, ketiga ada material sintetis, resin, RTV rubber, lem, cat, fiberglass, atau polyurethane. Biasa kita sebut produknya yaitu sebuah styrofoam. Dan material tambahan seperti paku, skrup, amplas untuk mendetailkan sebuah cetakan. Ini kita bisa lihat pattern material karakteristik, ada kayu, aluminium, steel, plastik, cast iron. Kita bisa lihat wood terdapat sangat baik di mechanical-ability-nya, yaitu excellent, resistennya tapi tidak baik, dan strike kekuatannya sangat biasa saja, dan weak-nya itu sangat baik, dan korosinya sangat baik. Dan kita bisa yang lain, aluminium good, mechanical ability-nya, wear resistance-nya good, strength-nya good, weak-nya good. Namun yang jelek ini repairability-nya, yaitu kayak pembetulannya atau bahasa lainnya itu kayak merakit ulangnya itu susah kalau ada yang salah. Dan yang lain-lain
dijelaskan pada tabel tersebut. Next, ini adalah pattern material tabel long lastingnya, yaitu yang pertama paling jelek untuk penggunaan jangka panjangnya, yaitu softwood di 150 ditambahin nikor di 150, lalu di hardwood ditambahin nikor atau tidak tetap jelek di angka 750. Dan yang paling bagus adalah cast iron yang itu bernilai 100.000. Next, setelah yang dijelaskan Bu Widya kemarin, yaitu hanya tentang shrinkage allowance atau kelonggaran penyusutan. Shrinkage allowance atau kelonggaran penyusutan adalah tambahan ukuran yang diberikan pada pola pattern dalam proses pengecoran logam untuk mengimbangi penyusutan yang terjadi saat logam mendingin dan mengeras. Saat logam cair dituangkan ke dalam cetakan dan mulai mendingin, volumenya akan menyusut karena perubahan fase dari cair ke padat serta kontraksi termal. Jika penyusutan ini tidak diperhitungkan, maka hasil akhir coran akan lebih kecil dari ukuran yang diinginkan. Seperti pembahasan yang di awal, yaitu untuk membuat cetakan, sebuah tempat untuk membentuk logam cair menjadi bentuk atau desain tertentu, itu juga harus diukur untuk cetakannya, karena dimensi yang diberikan pada hasil akhir itu bisa menyusut karena logam cair yang diberikan ke cetakan tersebut. Shrinkage mengalami 3 tahap. Yang pertama liquid shrinkage, yang kedua solid shrinkage, yang ketiga solid shrinkage. Namun yang dijelaskan Bu Widya hanya 2, liquid shrinkage dan solid shrinkage. Selanjutnya, liquid shrinkage atau penyusutan dalam fase cair adalah penyusutan volume yang terjadi pada saat logam masih dalam keadaan cair dan mengalami pendinginan sebelum mulai membeku. Ketika logam cair mulai kehilangan panas, densitasnya meningkat sehingga mengalami volumenya menyusut. Penyusutan ini terjadi sebelum pembentukan kristal padat dimulai. Seperti pada gambar bisa dilihat, yang pertama full, diisi full, namun yang pada samping-sampingnya terdapat mulai membeku, solidifikasi terlalu cepat karena kehilangan panas. Yang kedua, solid shrinkage atau penyusutan dalam fase padat adalah penyusutan volume yang terjadi setelah logam sepenuhnya membeku dan terus mengalami pendinginan hingga mencapai suhu ruang. Yang ini adalah seperti jika terlalu lama kita membiarkan setelah proses pembentukan selesai, ini bisa terjadi penyusutan pendinginan hingga mencapai suhu ruang, yaitu membeku, sangat membeku jika tidak segera di proses selanjutnya. Contoh soal yang diberikan Bu Widya kemarin adalah seperti ini, yaitu ada sebuah dimensi gambar yang soalnya dituliskan is to be made in plain carbon steel menggunakan kayu pattern. Jadi polanya menggunakan kayu, dan untuk logam cairnya plain carbon steel. Hitunglah dimensi setelah pembuatan pola. Kita lihat plain carbon steel di angka
dimensinya tidak lebih dari 600, itu screen gauge allowance-nya 21. Lalu kita hitung satu persatu dimensinya, di 200 kali 21 dibagi 1000 sama dengan 4,20 dan seterusnya. Jadi pada penyelesaian di sini. Lalu yang kedua ini adalah untuk double shrinkage allowance yang digunakan adalah aluminium pattern. Nah, ini aluminium pattern kita lihat di sini adalah itu plain carbon steel over 1800, itu sebelum 1800 itu 13 nilai shrinkage allowance ya. Jadi kita tambah aja 13 tambah 21 untuk shrinkage allowance-nya terdapat 34,0 mm per menit per menit. For dimensinya 200 kali 34 bagi 1000 ditemukan hasil berikut dan seterusnya. Lalu yang terakhir 80 kali 34 bagi 1000 2,2. Nah, ini yang dinamakan double shrinkage allowance yang telah diajarkan Bu Widya kemarin. Hasilnya kita bisa lihat di sini, allowance karena shrinkage logam yang akan dicor pada material kayu itu dengan hasil 204,2. Lalu yang sebelahnya lagi itu adalah allowance karena shrinkage pembuatan pattern logam atau bisa disebut dengan double shrinkage yang kita hitung tadi. Dan yang awal adalah dimensi awalnya. Yang sebelah sini adalah dimensi awal, ini adalah single shrinkage, ini adalah double shrinkage. Terima kasih, hanya itu yang bisa saya sampaikan, saya presentasikan. Kurang lebihnya jika ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.